positif puasa dari aspek psikologis tuh gimana tuh bro? Anak-anak remaja nih ya, kembali lagi nih ke anak remaja nih ya. Dan memang kalau untuk tilawah, tadarus, kemudian yang lainnya memang memiliki komorbid gangguan OCD, obsesif kompulsif disorder. Artinya yang dari tadi kayaknya nyindir gua sih sebenarnya itu. Masjid Az-Zikra Sentul. Welcome on board Akmaliansyah Official Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Akmaliansyah Official. Kali ini dengan nuansa Ramadan kita ada di Masjid Az-Zikra Sentul Bogor. Di samping aneh ini udah ada kawan nih, kawan yang pernah ada di video sebelumnya ya, udah ada. Nah, langsung aja kita tanya-tanya ya. Kira-kira bagaimana sih kecemasan atau makna puasa dari aspek psikologi ya? Terus kecemasan apa aja sih yang selalu ada di bulan Ramadan? Terus macem-macem lah ya. Langsung ya nih kita tanyain nih Bro Diki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Akmal. Kayak gue aja yang megang. Oh iya. nih cuman bawa satu nih clip onnya nih. Iya. Nah, jadi kira-kira nih makna puasa ya, positif puasa dari aspek psikologis tuh gimana tuh bro? Ini gua aja yang pegang nih bro ya. Iya. Ibadah puasa itu juga selain melatih kita untuk mendetoks dari sisi kesehatan fisik ya, tapi juga puasa itu juga dapat mendetoks atau mengurangi beberapa yang mungkin dari kita mengalami gangguan mood, Mas ya. Jadi kenapa? Ya di saat kita berpuasa yang tidak makan dari pagi sampai dengan maghrib, juga kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu ya. Yang mana puasa ini juga ya dapat memperbaiki kita untuk kita lebih merasa happy, merasa senang, yang sebelumnya lebih mudah marah gitu ya kan. Sekarang bisa lebih mengendalikan amarahnya, yang sebelumnya mungkin merasa tertekan. Dengan ibadah puasa ini dia lebih bisa bahagia, moodnya juga lebih teratur. Ya kurang lebih gejala-gejala depresi itu juga dapat lebih terkontrol dengan adanya melakukan ibadah puasa gitu Mas. Jadi kalau permasalahan depresi bisa terkontrol gara-gara ibadah puasa gitu ya. Satunya. Tapi kan banyak tuh ibadah-ibadah di bulan puasa ya, selain menjalankan sholat tahajud, tadarusan. Nah, yang ini misalkan anak-anak remaja nih ya, kembali lagi nih ke anak remaja nih ya, dia baca Quran aja masih terbata-bata, tahajud aja susah bangun, sahur aja masih dibangunin. Berarti aktivitas dia kan banyak bengong jadinya. Nah, terbantahkan nih akhirnya nih kalau depresi bisa terobati di bulan puasa. Nah, itu gimana tuh? Ya kan, ibadah puasa itu kan kalau kita secara syariah itu ya, tidak hanya menahan hawa nafsu ya, tapi kita juga beribadah ilahiyah ya. Kita berlatih untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan ya. Dan memang kalau untuk tilawah, tadarus, kemudian yang lainnya memang itu perlu dilatih, perlu melakukan pendampingan oleh orang tua gitu ya. Cuman dari sisi positif ya, sisi positif puasa, ada beberapa gejala-gejala depresi ya, yang pada saat bulan puasa itu rendah, menurun ya. Seperti halnya untuk
konsentrasi. Biasanya kalau orang yang berpuasa itu konsentrasinya lebih baik dibandingkan orang yang tidak puasa, yang mungkin biasanya mudah ke distract ya. Nah, di bulan puasa dia lebih bisa mengontrol hal-hal yang dapat mendistract dia gitu kan. Tidur juga lebih bisa terkontrol karena siangnya sudah puasa yang luar biasa, malamnya akan mudah untuk bisa tidur ya. Kemudian nafsu makan terjaga ya, yang biasanya sebelumnya malas kemudian untuk makan, tidak nafsu makan ya. Di sini kita melatih ya untuk berpuasa, dan biasanya pada malam hari kita juga nafsu makan juga membaik. Nah, sebenarnya itu gejala-gejala mood yang biasanya pada saat bulan Ramadan itu menurun dan bisa terkendalikan, Mas. Tapi kalau masalah mengontrol atau menjaga makan, ini ada yang ganjel nih, karena fenomena ini sering terjadi ketika kita ada seperti kayak kecemasan gitu. Dari buka puasa sampai di jam imsak pun juga ada gitu. Nah itu gimana tuh? Ya, memang ya pada saat kita melakukan ibadah puasa biasanya ada problematika ya. Jadi saya menyebutnya problematika karena ini bukan gangguan ya, gangguan psikis ya, yang biasanya dimulai pada saat ingin sahur ya. Ada beberapa orang gitu ya, bahkan juga orang yang saya kenal itu sangat cemas sekali untuk menghadapi sahur ya. Saking cemasnya itu sampai sulit untuk tidur ya, karena kekhawatiran akan kebablasannya tidak sahur ya. Dan kalaupun misalkan terjadi kebablasan, menimbulkan rasa rasa bersalah, rasa tidak menyenangkan gitu ya. Ataupun juga misalkan dia katakanlah dia sahur gitu ya, ternyata dia selalu minum air sampai dengan imsak gitu ya. Untuk apa? Untuk memastikan waktunya itu sudah dilakukan dengan baik dalam melakukan ibadah sahur. Oke, nah itu kan dari tadi ente nih bro lagi menjelaskan nih kan bentuk kecemasan lebih dalam lagi seperti apa. Tapi kalau memang itu bukan gangguan, tapi itu kan agak menyiksa diri kan. Maghrib buka berlebihan sampai dia mungkin nggak kuat gitu melakukan ibadah sholat isya dan tarawih, atau bahkan pun maghrib gitu kan udah keburu habis gitu waktu azan dengan makanannya, terus diimsak juga itu sampai perut kembung gitu loh, sampai nggak kuat bergerak. Tuh gimana tuh? Itu kan harus ada bentuk penyelesaiannya dari pandangan psikologi gimana gitu. Sebenarnya kenapa saya bilang itu problematika, karena seiring dengan berjalannya waktu biasanya tubuh kita akan menyesuaikan ibadah yang kita lakukan. Tubuh kita akan menyesuaikan untuk merasa cukup pada saat kondisi tertentu ya. Tetapi bisa menjadi gangguan apabila memiliki komorbid ya dengan gangguan yang lain. Katakanlah itu bisa menjadi gangguan apabila memiliki komorbid gangguan OCD, obsessive compulsive disorder. Artinya dia selalu cemas untuk mengulangi perilakunya minum air secara berulang-ulang ya, karena kekhawatiran akan tidak dapat mengoptimalkan sahurnya. Nah, itu yang bisa menjadi sebuah gangguan gitu ya. Atau juga dia memiliki ya kecemasan ya menyeluruh selama dia tidak meminum air secara terus-menerus, dia akan merasa khawatir gitu sampai dengan imsak dia. Tetapi kalau tidak ada komorbid, maka saya menyebutnya problematika, karena seiring waktu sebenarnya itu bisa reda dengan sendirinya gitu. Termasuk dengan berbuka. Mungkin di awal-awal pada saat kita berpuasa pertama kali kita rasanya ingin menyantap semua hidangan yang ada di depan kita ya. Namun pada saat kita meminum 1-2 kali sendok merasa kenyang gitu ya, merasa kenyang, jadi nggak kemakan gitu ya.
Itu kok minum 2 sendok itu minum ngasih minum burung apa itu? Iya. Ya betul. Atau kita menyantap semua makanan yang ada di depan kita sehingga kita perut kembung ya, kemudian mau ibadah juga sulit ya. Biasanya seiring waktu pada puasa yang kedua, ketiga, keempat ya, tubuh kita akan belajar untuk mengelola agar makanan itu dapat diserap dengan baik dengan cara makan secara perlahan-lahan. Tetapi itu bisa menjadi sebuah gangguan apabila ada komorbid dari gangguan yang lain ya. Katakanlah gangguan bulimia ya, yang mana dia selalu makan terus menerus ya. Bahkan kalau misalkan terjadi pengeluaran secara paksa gitu ya, apa yang sudah kita makan, nah itu sudah termasuk gangguan bulimia. Atau ya pada saat dia berpuasa menunda untuk berbuka ya, sampai isya, sampai tengah malam baru berbuka, atau dia baru berbuka menjelang sahur ya, itu sudah menjadi sebuah gangguan menurut saya. Nah terus penyelesaiannya dari tadi nih kayak gimana nih penyelesaiannya nih? Kalau memang itu bagian dari gangguan semuanya, bentuk-bentuk dari gangguan sampai dia menunda tadi itu, apa yang harus dilakukan gitu loh? Kalau misalkan masih sebatas problematika, menurut saya itu bisa dikendalikan dengan ilmu ya. Kemudian seiring waktu itu akan better ya, akan lebih baik ya perilakunya. Namun ya di saat itu merupakan bagian dari gangguan yang tadi saya sebutkan, adanya OCD pada saat sahur selalu minum berulang kali, ataupun juga saat berbuka keinginan terus makan, ataupun juga memperpanjang masa berpuasanya. Menurut saya itu yang harus nanti dilakukan intervensi secara psikologis, Mas. Oh gitu, berarti butuh pihak profesional lagi ya. Oh gitu, oke deh kalau gitu deh. Kayaknya jam udah mengarah ke jam maghrib nih. Persiapan sholat maghrib ya kita ya. Terima kasih deh untuk teman kita nih. Cuma saya mau tanya dulu nih. Oh, gimana? Mas Akmal tipe orang yang mengalami problematika atau gangguan pada saat sahur atau berbuka? Oh, yang dari tadi kayaknya nyindir gua sih sebenarnya itu. Iya. Jadi contohnya gua semua. Ya kan? Aktivitas hari ini di masjid sama gua doang nih. Ya kan? Oke kalau gitu, Bro. Makasih banyak nih. Ya. Sukses terus, semoga puasa kita sampai Idul Fitri ya kuat ya. Oke. Nun wal qalamu wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akmalians Official pamit. Bye bye. Jangan lupa subscribe channel Akmaliansah Official. Hidupkan tanda lonceng untuk terus mendapatkan update. Support kami dengan memberikan like dan komen ya. Kami akan terus menghadirkan konten seputar psikologi, hobi, dan edukasi untuk Anda setiap pekannya. Terima kasih.